Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Selamat datang di channel gua Creature Chris Cerita. Film Top Gun menceritakan tentang Letnan PT yang bisa kita sebut sebagai Maverick Mitchell. Maverick Mitchell. Oke, terima kasih koreksinya. Dia adalah seorang pilot jet tempur angkatan laut yang berbakat tapi arogan. Dia dikirim ke sekolah penerbangan elit angkatan laut Amerika Serikat yang bisa kita sebut namanya adalah Top Gun. Dia ini dikirim ke sana untuk mengasah keterampilannya, yang dimana ia bersaing ketat dengan rivalnya, yaitu Iceman, yang kemudian menjalin hubungan romantis dengan instruktur sipil Carly dan menghadapi tragedi saat harus menemukan kembali keberaniannya dalam sebuah misi penting. Film dimulai dari sebuah kru yang ada di dalam dek kapal yang mendapatkan informasi bahwa ada dua pesawat asing yang masuk ke dalam wilayah angkatan laut. Yang kemudian aksi yang sangat menegangkan pun terjadi. Mereka memutuskan untuk mengirimkan dua pilot terbaik mereka untuk mengusir pesawat asing tersebut. Nah, oleh sebab itulah maka adegan kejar-kejaran pun tidak dapat dihindari lagi. Sangat menegangkan karena mereka berdua itu saling memburu dan juga mengunci, yang sampai-sampai membuat pilot dari angkatan laut ini kewalahan. Tapi dengan begitu, mereka berhasil untuk memukul mundur dua pesawat asing itu dari wilayah mereka dan membuat kondisi wilayah angkatan laut menjadi kondusif kembali. Nah, setelah pengusiran dua pesawat asing itu selesai, seorang pilot bernama Maverick bersama teman satu skuadnya bernama Udin, mereka berdua dimarahi oleh komandan angkatan laut karena tidak mendengarkan arahannya. Ya, walaupun dia itu berhasil menyelamatkan temannya ya, tapi tugas dari seorang prajurit itu adalah mematuhi atasannya kan. Bentar, ini kok yang botak kayak kenal ya? Ah, sudahlah, lupakan. Setelah dia puas untuk memarahi mereka berdua, sang komandan memutuskan untuk mengirimkan Maverick dan juga Udin ke dalam pusat pelatihan yang bernama Top Gun. Top Gun adalah tempat di mana bagi para pilot itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. You two characters are going to Top Gun. For 5 weeks you're gonna fly against the best fighter pilots in the world. Sang komandan memutuskan untuk memberangkatkan Maverick dan juga Udin karena sebenarnya ada satu orang lagi yang ingin diberangkatkan tapi dia sudah mundur duluan sebelum perang. Jadi mau tidak mau, Maverick dan juga Udin harus diberangkatkan untuk melakukan pelatihan tersebut. Singkat cerita, pelatihan Top Gun pun telah dimulai. Bertemulah kita dengan seorang pilot angkatan terbaik bernama Viper. Di samping sebuah papan nama, Viper mengatakan bahwa pilot terbaik namanya akan dicantumkan di paling atas di sebuah papan nama itu. Setelah sambutan yang hangat dan singkat, Viper memberikan waktu bagi para prajurit untuk beristirahat. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, tibalah di sebuah kafe di malam hari. Didapatilah bahwa Maverick dan Udin ada di dalam sana untuk melepas penat dan juga sekalian makan malam kali ya. Kemudian akibat rayuan dari Maverick, ia berhasil untuk merayu seorang wanita bernama Charlotte untuk berbicara kepadanya. Keesokan harinya pun tiba. Peserta Top Gun mendapati seorang instruktur baru yang ternyata dia adalah orang yang mereka temui tadi malam. Tanpa basa-basi, Charlie sebagai instruktur baru langsung memulai kelasnya dengan pembahasan sebuah pesawat yang tidak bisa melakukan gerakan negatif karena tangki bahan bakar yang dimilikinya itu terlalu besar. Dan ternyata pesawat yang dimaksud ialah MiG-28. Pernyataan itu membuat Maverick dan rekannya itu kebingungan. Bagaimana tidak, karena mereka baru saja melihat pesawat itu bisa melakukan gerakan negatif, bahkan sampai 4 kali. Ya, karena pernyataan Maverick sangat bertolak belakang atas riset yang dilakukan Charlie pun bertanya-tanya bagaimana kronologis dari Maverick yang bisa bertemu dengan pesawat MiG-28. Tapi Maverick pun mengatakan bahwa itu adalah rahasia. Yes, ma'am, the data on the MiG is inaccurate. We happen to see a MiG-28 do a 4G negative dive. Where did you see this? That's classified. Kemudian kelas pun dilanjutkan dengan misi penerbangan pesawat. Alright, gentlemen, we have a hop to take. Our deck on this hop will be 10,000 feet. There'll be no engagement below that. Nah, pada sesi latihan kali ini, Maverick bertugas sebagai pilot dan juga Udin sebagai observernya atau pengamat. Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengetahui mana pilot terbaik yang bisa terlebih dahulu menumbangkan musuhnya di udara. Di sini nantinya Maverick dan Udin akan melawan pilot lain bernama Kester. Di awal latihan, Maverick merasa terpojokkan karena terus-menerus dikunci oleh Kester. Karena di sini Maverick bukan pilot sembarangan, dia berhasil untuk mengembalikan keadaan. Dia berhasil mengunci musuhnya dengan sangat mudah.
Di keesokan harinya kita bertemu kembali dengan Carly yang sedang mengajar. Nah, di sini Maverick kembali untuk menggoda Carly. Di sini Maverick mengatakan bahwa dia nantinya akan menceritakan sesuatu tentang MiG-28 apabila Carly ingin berpacaran dengannya. Dan tanpa basa-basi di sini Carly langsung menerima tawaran dari Maverick dan langsung mengajaknya untuk makan malam. Sore hari pun tiba. Di rumah Charlie, Maverick disambut dengan senyum hangat dan beberapa makanan. Dan tanpa sengaja Maverick mendengar musik favorit mendiang ayahnya. Setelah itu Maverick pun bercerita kepada Charlie bahwasannya setelah ayahnya meninggal, ibunya selalu mendengarkan lagu itu tanpa henti. Yang kemudian ibunya menyusul orang yang sangat dicintainya. Karena sifat penasaran dari Carly, Carly pun menanyakan kepada Maverick tentang kematian ayahnya. Maverick pun menceritakan kepada Carly yang intinya bahwa kematian dari ayahnya merupakan rahasia yang sangat besar hingga saat ini. Dan Maverick hanya mendapatkan informasi bahwa ayahnya itu sangat terdesak sebelum dinyatakan hilang. Habis suara gua, cok. Beberapa hari kemudian Maverick dan Udin pergi ke bandara untuk menjemput anak dan istri dari si Udin yang sengaja ke sana hanya untuk sekedar menjenguk mereka. Di keesokan harinya kelas pun dimulai. Di sini Carly mulai memvisualisasikan bagaimana pengejaran terhadap pesawat MiG-28 dan di sini Carly meminta untuk para murid untuk berpikir bagaimana cara menghadapi pesawat tersebut. Tidak ada satu murid pun yang bisa menjawabnya kecuali Maverick dan dia menjawab bahwa kalau kalian berpikir maka kalian akan mati. Menurut Charlie ada benarnya juga pendapat tersebut. Tapi apabila pilot melakukan itu maka pilot akan melanggar SOP yang telah ditentukan. You don't have time to think up there. If you think, you're dead. Maverick pun menghindar dari instrukturnya karena dia merasa direndahkan. Tanpa pikir panjang, Charlie pun langsung menyusul Maverick yang sedang ngambek dan memberikannya sebuah penjelasan. Tapi saking emosinya Maverick, dia pun melontarkan kata-kata dengan nada yang cukup tinggi kepada Carly. Kemudian di sini Carly berusaha untuk menenangkan Maverick, yang kemudian di sini Maverick mulai mengikhlaskan semuanya, yang kemudian di sini semuanya diakhiri dengan adegan yang cukup ya kalian lihat sendirilah. Keesokan harinya pun tiba, kemudian misi penerbangan kembali dimulai. Pada sesi latihan kali ini terdiri dari 4 pesawat, yang dimana 2 pesawat pada masing-masing timnya. Pada tim pertama terdapat pesawat Maverick dan juga pesawat Iceman. Nah, pada tim kedua terdapat Jester dan juga instrukturnya, yaitu Viper. Pada awal latihan semua berjalan normal sebagaimana mestinya. Namun di sini Maverick memutuskan untuk berpisah dengan Iceman karena ambisinya yang terlalu besar. Yang dimana di sini Maverick berencana untuk pergi mendekati Viper. Dengan berbagai cara di sini Maverick berusaha untuk mendekati Viper dengan harapan bisa langsung menguncinya. Namun di sini karena Viper lebih diunggulkan dari pengalaman yang berbeda dengan Maverick, maka di sini Maverick kesulitan untuk menguncinya. Dan tiba-tiba Jester sudah muncul di belakang Maverick secara tiba-tiba dan langsung menguncinya dengan sangat mudah. Mav, don't leave him. Goose, Hollywood's okay. I want Viper. Stand by. Viper's coming down. Our chance is a big one, Goose. Hold it. Goose, check our tail. Shit, there's Chester. Bingo, Maverick's dead. You're out of there, kid. Setelah latihan berakhir, di sini Maverick pun dihujat habis-habisan oleh instruktur dan rekannya sendiri karena melakukan tindakan yang semaunya sendiri. Tapi sayangnya hal itu tidak membuat Maverick berkecil hati karena rekannya si Udin tetap ada di sampingnya untuk mendukungnya. Yang kemudian dia meminta maaf kepada Udin dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Beberapa hari kemudian Top Gun mengumumkan bahwa waktu kelulusannya hanya tersisa 2 minggu lagi. Dan sekarang waktunya bagi para peserta untuk berlomba-lomba menentukan siapa pilot terbaik untuk mendapatkan gelarnya. Pagi hari pun tiba dan misi penerbangan terakhir pun akan segera dimulai. Pada latihan kali ini Maverick dan Udin masih tetap satu tim dengan Iceman. Namun kali ini mereka akan menghadapi 3 pesawat sekaligus untuk mendapatkan gelar pilot terbaik. Semua dimulai dari aksi kejar-kejaran yang tampaknya Maverick ingin mengunci lawannya. Namun ternyata Iceman selalu berada di depannya dan menghalangi pandangannya dari 3 musuh yang akan dia kunci tadi. Namun pada akhirnya di sini Iceman memilih untuk mengalah agar nantinya Maverick bisa mengunci salah satu dari 3 musuh yang dia target. Tapi sayangnya di sini pesawat Maverick mengalami kerusakan yang cukup parah karena terkena semburan dari pesawat Iceman, yang pada akhirnya membuat kedua mesin pesawat Maverick itu mati terbakar.
Engine 2 is out. Goose, I'm losing control. Namun di sini karena pesawat Maverick mulai jatuh ke daratan, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menggunakan kursi pelontar. Namun sayangnya kursi darurat milik Udin di sini melontar terlalu cepat, yang membuat kepala dan pundaknya terbentur cukup keras. Pada akhirnya karena benturan yang cukup keras yang dialami oleh Udin, akhirnya nyawa Udin tidak dapat terselamatkan lagi. Mengetahui teman seperjuangannya telah tiada, Maverick pun merasa hampa dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian dia bergegas menuju ke ruangan Udin untuk mengemasi barang-barangnya. Keesokan harinya pun tiba, akhirnya sidang pun dimulai untuk memutuskan bahwa Maverick tidak bersalah atas tragedi jatuhnya pesawat yang menimpa temannya hingga temannya tiada. Pada akhirnya hakim memutuskan bahwa memang Maverick tidak bersalah karena itu murni kecelakaan pesawat yang mengalami kerusakan. Lieutenant Mitchell is restored to flight status without further delay. These proceedings are closed. Setelah sidang selesai, akhirnya Maverick kembali diperbolehkan untuk mengendari pesawat yang akan mengikuti perlombaan yang sebelumnya tertunda. Namun di sini karena Maverick belum ikhlas atas kepergian rekannya itu, Maverick memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya dan tampaknya di sini Maverick sedikit berselisih dengan rekan barunya. Hey, we could have had him, man. I will fire when I am goddamn good and ready. Dikarenakan Maverick yang sangat terbebani oleh kepergian temannya itu, Maverick memutuskan untuk mengundurkan diri dari Top Gun dan tidak berharap mendapatkan gelar pilot terbaik. Pacarnya Charlie yang mendengar hal itu langsung memujuk Maverick untuk terus mengikuti latihan. Namun karena pikiran Maverick yang sedang sangat kacau saat ini, mau tidak mau dia meminta waktu kepada Charlie untuk mengikhlaskan semuanya. Dan pada keesokan harinya Maverick bergegas untuk menemui Viper untuk menceritakan sedikit pengalaman tentang ayahnya yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Yang kemudian Viper bercerita bahwa dulu dia pernah terbang dengan ayahnya Maverick dan mengalami suatu tragedi besar yang membuat pesawat ayahnya itu tertembak oleh musuh dan mengalami kerusakan. Walaupun dia dapat kembali dengan selamat, tapi dengan begitu ayah Maverick memutuskan untuk menyelamatkan 3 pesawat yang berada dalam bahaya. Dan karena ayah Maverick ingin menyelamatkan 3 pesawat yang dalam bahaya, sampai-sampai dia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan itu adalah rahasia dari kematian ayah Maverick yang gugur akibat menyelamatkan teman-temannya. My options, sir. Simple. First, you've acquired enough points to show up tomorrow and graduate with your Top Gun class. Or you can quit. Pada saat ini semangat Maverick tergugah kembali karena Viper memberikan sebuah motivasi yang dimana Viper mengatakan untuk tidak terlalu berlarut atas kepergian temannya Maverick dan melanjutkan pelatihan Top Gun untuk menjadi pilot terbaik untuk bisa menggantikan peran dari ayahnya dan juga temannya itu. Dan setelah dari rumah Viper, Maverick memutuskan untuk pergi ke rumah Charlie untuk meminta maaf. Namun sayangnya ternyata Charlie sudah pergi dari sana. Yang kemudian di sini Maverick memutuskan untuk bersantai melepas penat di tempat di mana dia sering bersantai dengan Charlie. Singkat cerita, acara kelulusan Top Gun pun dimulai, yang dimana di sini Iceman yang menjadi juaranya. Yang di sini tampaknya Maverick sedikit terlambat pun memberikan ucapan selamat kepada Iceman, yang dimana dia menjadi pilot nomor 1 dari pilot angkatan laut yang lainnya. Kembali tiba pada keesokan harinya, kita berada pada kapal perang yang berada di Samudra Hindia, tempat di mana para pilot angkatan laut berada. Didapatilah seorang pemimpin pilot angkatan laut yang memberikan kabar mendesak bahwasannya ada satu pesawat milik mereka yang tengah mengalami kerusakan, namun sayangnya berada di luar kawasan mereka. Yang dimana pemimpin tersebut meminta 2 orang pilot yaitu Iceman dan Maverick ikut untuk membantu pesawat tersebut dan melindungi pesawat tersebut sampai kembali ke kapal mereka dengan selamat. Maverick, you back him up with Merlin on Ready 5. Yes, sir. Pada awalnya Iceman sangat mengkhawatirkan kondisi Maverick yang tengah mengalami kehilangan. Iceman sempat berkata kepada ketua pilot angkatan laut untuk tidak mengikut sertakan Maverick dalam penerbangan kali ini. Namun dikarenakan ketua pilot angkatan laut lebih tahu kondisi Maverick saat ini, jadi dia mengikutkan Maverick dalam misi penerbangan kali ini. Excuse me, sir. Yes. This is not personal, but with regard to Maverick, is he the best I backup know you've it's on got? your mind, Kazansky. Just get on it. Kali ini Maverick memutuskan untuk mengecek terlebih dahulu seluruh kelengkapan dari pesawatnya agar tidak mengulangi kejadian yang sama yang dialami oleh Udin. Yang tak lama kemudian akhirnya misi penerbangan pun dimulai. Setelah lepas landas, tibalah mereka di atas awan dan mereka dikejutkan dengan pesawat MiG yang sudah ada di belakang mereka. Dan kemudian pesawat itu berhasil untuk menembak pesawat penggiring dari pesawat Iceman yang melindunginya dari sayap kanan. Yang pada akhirnya kini tersisa pesawat Iceman dan juga Maverick yang harus menembak jatuh pesawat MiG-28 yang sedang mengepung mereka. Yang pada akhirnya aksi kejar-kejaran pun dimulai. 090 at 180 miles. Yeah, we're coming in left. 3 MiGs dead ahead, coming down the left side. Firing, break right.
pada detik ini pesawat Iceman dikejar oleh 4 pesawat musuh yang membuatnya stres, yang artinya pesawat Maverick hanya dikejar oleh 1 pesawat musuh. Namun dengan begitu di sini Maverick pun kebingungan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang kemudian pada akhirnya Maverick tidak sadar kalau dia sudah keluar dari jalur yang seharusnya dan meninggalkan Iceman seorang diri. Maverick, we got a MiG on our tail. Watch out, watch out! Get control now, get control! God damn it! Maverick's disengaging! I knew it! Oleh karena itu Iceman dan kru lainnya meminta untuk Maverick tetap berada di jalurnya untuk bisa membantu Iceman dalam mengalahkan musuh, yang pada akhirnya Maverick pun tersadar dan akhirnya dia bisa menembak jatuh pesawat yang mengejarnya. Ice is in trouble! He's got no cover! Get in there, Maverick! You won't last down there alone! Get in the fight, for Christ's sake! I got tone! Fire it! Setelah Maverick berhasil untuk menjatuhkan 1 musuh, dia pergi untuk menemui Iceman untuk membantunya menembak 4 musuh yang tersisa. Yang kemudian pada akhirnya Maverick berhasil untuk menumbangkan 1 musuh, yang artinya tersisa 3 pesawat yang perlu mereka hadapi. Namun di sini sayangnya pesawat Iceman tampaknya mengalami kerusakan oleh tembakan musuh, yang dimana di sini Maverick tampak membantu untuk menarik 3 pesawat musuh yang mengikuti Iceman. Yang kemudian di sini tampaknya semua usaha Maverick tampak berhasil, yang membuat pesawat Iceman di sini kembali stabil. I got him! I got him! Here comes the shot. Tampak di sini bahwa Iceman berhasil untuk menjatuhkan 1 musuh, yang kemudian 2 pesawat musuh lainnya berusaha untuk mengejar pesawat Maverick. Namun di sini karena Maverick bukan pilot yang abal-abal, di sini Maverick berhasil untuk mengecoh lawannya dengan cara yang tidak terduga. Namun di sini Maverick melakukan hal yang lebih tidak terduga lagi, yang dimana pada saat pesawat musuh mengejar pesawatnya, yang dimana Maverick melakukan manuver Cobra yang membuat pesawat musuhnya itu melewati pesawatnya Maverick, yang pada akhirnya kuncian rudal dari pesawat musuh tersebut membatalkan pesawat Maverick, yang pada akhirnya Maverick kembali mengunci pesawat musuh tersebut dan menembaknya jatuh. I got a good lock. Firing. Dikarenakan pesawat musuh mengetahui bahwa banyak sekali rekan yang sudah jatuh, dia memutuskan untuk melarikan diri. Yang pada akhirnya pasti kalian sudah tahu bahwa pertempuran kali ini dimenangkan oleh Maverick dan Iceman. Kembalinya di kapal, para kru mulai bersorak kepada Iceman dan juga Maverick karena telah memenangi peperangan kali ini. Yang kemudian di sini Iceman tampaknya berterima kasih kepada Maverick karena Maverick berhasil untuk menyelamatkan hidupnya. You can be my wingman anytime. Bullshit. You can be mine. Tak lama kemudian di sini Maverick tampaknya mulai menemui komandannya, yang ternyata di sini Maverick meminta untuk pergantian job, yang pada akhirnya di sini Maverick berprofesi sebagai pelatih atau instruktur di tempat pelatihan Top Gun. Yang kemudian pada akhirnya kita dipertemukan lagi oleh Maverick dan Carly, yang dimana kisah cinta mereka tidak terhalang lagi oleh status guru atau murid. Yang kemudian pada akhirnya ceritanya pun tamat. Akhirnya cerita yang cukup seru ya. Dan ya terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Sampai jumpa, see you next time.